Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3 Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai anggaran, perencanaan, dan pengendalian. Sebelumnya, saya perkenalkan kelompok anggota kami, yaitu saya, Maudina Alfia sebagai moderator, Mas Fairuz Izlami sebagai pemateri 1, Afan Miftahul Huda sebagai pemateri 2, Mbak Fitratul Aminah sebagai pemateri 3, Mbak Rifda Nabila sebagai notulen 1, Mbak Lintang Maulidah sebagai notulen 2. Sebelumnya minta maaf untuk Mbak Aulia Gita Septiani tidak bisa mengikuti presentasi dikarenakan sedang berduka, dan Mas Muhammad Alvinur Hidayat sedang bekerja. Untuk mempersingkat waktu, kita langsungkan saja penyampaian materi. Untuk pemateri 1, silahkan. Deskripsi anggaran, perencanaan dan pengendalian. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan atau organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun secara sistematis untuk suatu periode. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apakah yang sebenarnya telah terjadi, dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Manfaat anggaran. Pertama, anggaran memaksa manajemen untuk merencanakan masa depan. Anggaran mendorong para manajer untuk mengembangkan arah organisasi secara menyeluruh. 2. Anggaran menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Yang ketiga, anggaran menyiapkan standar yang dapat mengendalikan penggunaan berbagai sumber daya perusahaan dan memotivasi karyawan. Yang keempat, anggaran membantu komunikasi dan koordinasi secara formal. Anggaran mengomunikasikan rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Anggaran induk biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Anggaran tahunan dipecah dalam anggaran kuartal dan bulanan. Komponen-komponen utama anggaran induk. Anggaran utama dapat dibagi dalam anggaran operasional dan keuangan. Mbak. Menyiapkan anggaran operasional. Anggaran operasional terdiri atas perkiraan laporan laba rugi yang disertai dengan laporan pendukung. Adapun laporan pendukung adalah 1. Anggaran penjualan, 2. Anggaran produksi atau production budget, 3. Anggaran pembelian bahan baku langsung atau direct material cost budget, yang keempat anggaran tenaga kerja langsung atau direct labor budget, yang kelima anggaran overhead,
Yang keenam, anggaran beban penjualan. Yang ketujuh, anggaran persediaan akhir barang jadi. Yang kedelapan, anggaran harga pokok penjualan. Menyiapkan anggaran keuangan. Anggaran yang tersedia dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan yang biasanya disiapkan adalah 1. Anggaran kas, 2. Anggaran neraca, 3. Anggaran untuk pengeluaran modal. Anggaran induk berisi rencana untuk pembelian aktiva jangka panjang. Aktiva yang memiliki rentang waktu lebih dari 1 tahun periode operasional. Anggaran individual, statis, dan fleksibel. Anggaran individual adalah anggaran yang membentuk anggaran induk sehingga hubungan kebergantungan satu sama lain atas anggaran komponen menjadi jelas. Anggaran statis adalah anggaran untuk tingkat aktivitas tertentu. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang memungkinkan suatu perusahaan menghitung perkiraan biaya dalam suatu tingkat aktivitas. Menggunakan anggaran untuk evaluasi kerja. Anggaran adalah alat pengendalian yang berguna. Ada 2 jenis pertimbangan utama yang harus diperhatikan agar dapat digunakan dalam evaluasi kerja. Yang pertama, menetapkan bagaimana jumlah yang dianggarkan seharusnya dibanding dengan hasil yang aktual. Yang kedua, melibatkan dampak anggaran atas perilaku manusia. Dimensi perilaku dari anggaran. Yang pertama, umpan balik yang sering atas kinerja. Yang kedua, insentif uang dan bukan uang. Yang ketiga, anggaran partisipatif. Yang keempat, standar yang realistis. Yang kelima, keterkendalian biaya. Yang keenam, sebagai ukuran kinerja. Anggaran sebagai aktivitas. Pendekatan anggaran berdasarkan aktivitas dapat digunakan untuk menekan penurunan biaya melalui peniadaan aktivitas yang tidak berguna dan dapat untuk memperbaiki efisiensi aktivitas yang diperlukan. Yang pertama, anggaran aktivitas statistik. Aktivitas yang menimbulkan biaya dengan mengonsumsi sumber daya. Yang kedua, anggaran fleksibel aktivitas adalah biaya prediksi aktivitas nantinya jika terdapat perubahan pada output aktivitas. Untuk materi telah selesai kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kami memaksimalkan untuk 10 pertanyaan untuk sesi yang pertama. Jika nanti masih ada waktu, akan kami buka sesi yang kedua. Mau tanya. Mbak Mau tanya, Mbak. Izin bertanya. izin bertanya. Andina izin bertanya. Almaida. Andina izin bertanya. Siapa? Mbak Farah, Andina izin bertanya. Mbak Farah Najwa, silakan pertanyaannya. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi anggaran. Gimana Mbak, bisa diulang? Sebut dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran. Baik. Untuk pertanyaan yang lain, pertanyaan kami Andina tahu. izin bertanya. Izin bertanya. Andina izin bertanya. Andina izin bertanya. Saya Arunia. Ya, terima kasih. Bagaimana semua perusahaan dapat memperoleh manfaat dari penyusunan anggaran dan apa hubungannya anggaran dengan perencanaan strategi? Jelas gak? Bisa diulang Mbak, macet-macet soalnya. Jelaskan
Bagaimana semua perusahaan dapat memperoleh manfaat dari penyusunan anggaran dan apa hubungannya anggaran dengan perencanaan strategi? Ya, terima kasih, Mbak. Anda izin bertanya. Almaida, Mbak. Andina izin bertanya. NIM 020. NIM 020, Mbak. Izin bertanya. Mbak izin bertanya. Yulida izin bertanya. Andina izin bertanya. Mbak Maudina izin bertanya. Udah bertanya. Siapa, Mbak? Saya izin bertanya. Mbak Irfa. Mbak. Bentar. Mbak Andina Mbak dulu tadi. Maudina Izin masuk. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan anggaran partisipatif? Terima kasih Mbak Maudina. Mbak Maudina izin bertanya. Mbak izin bertanya. Mbak izin bertanya. Izin bertanya. Mbak izin bertanya, Mbak. Mbak izin bertanya. Mbak. Mbak Maudina izin bertanya. Mbak izin bertanya. Saya undang dulu ya. Bentar. Iya, makasih Mbak. Perkenalkan nama saya Enartos Tenese, NIM 020. Dalam presentasi yang telah dipaparkan pada bagian dimensi perilaku dari anggaran, terdapat intensif uang dan bukan uang. Arti dari intensif uang dan bukan uang itu apa? Terima kasih. Jelas, Mbak? Ya, Mbak, nanti ditulis lagi di kolom chat ya. Makasih. Terima kasih. Mbak izin bertanya, Mbak. Izin bertanya. Saya Izin bertanya. Mbak Maudina. Mbak Almaida, Mbak. Bertanya. Mbak, bertanya. Mbak izin bertanya. Tanya. ya saya. Mbak izin bertanya. Dulu. Mbak, saya. Almaida, Mbak. Mbak, saya izin bertanya, Mbak. Saya. Ya. Udah. Mbak izin bertanya Mbak. Saya. Siapa? Mbak Maudina. Amelia. Mbak izin bertanya. Saya. 6. Mbak Maudina. Iya, Mbak. 500 Mbak Ersa. Perkenalkan, nama saya Ersa Nurayuni, NIM 016. Pertanyaannya, bagaimana cara agar anggaran dapat digunakan dalam perencanaan dan pengendalian jangka pendek suatu perusahaan? Terima kasih. Mbak izin bertanya, Mbak. Mbak Almaida, Mbak. Pertanyaannya saya ingin di kolom chat ya, Mbak. Mbak izin bertanya, Mbak. Mbak bertanya, Mbak. Mbak Indra. Mbak Ersa tadi pertanyaannya. Saya tulis di kolom chat aja ya, Mbak. Ya, tulis di kolom chat aja, enggak apa-apa. Mbak izin bertanya, Mbak. Bertanya, Mbak. Mbak Almaida, Mbak. Mbak Amelia. Oke, terima kasih, Mbak. Nama saya Muriana, NIM 05. Oh, Mbak Amalia. Iya. Mau ya, Mbak Mur ya. Izin bertanya. Apa, Mel? Mengapa anggaran statis itu hanya bisa digunakan dalam tingkat aktivitas tertentu? Terima kasih. Gimana, Mbak? Mengapa anggaran statis hanya bisa digunakan dalam aktivitas tertentu? Sudah jelas, Mbak Maudina? Ya, Mbak, terima kasih. Mbak izin bertanya. Mbak Almaida. Izin bertanya, Mbak. Dea. Mbak izin bertanya, Almaida. Mbak izin bertanya, Mbak. Izin bertanya. Almaida, Mbak. Izin bertanya.
Mbak Indah, Mau Mbak. ditanya, Mbak. Mbak Umi Mbak. Ya, Oh, izin bertanya, Mbak. Bertanya, Mbak Indana. Mbak Indana. Mulyana, Terima Mbak. kasih. Izin bertanya, dalam anggaran partisipatif itu kan ada 3 potensi masalah. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam anggaran partisipatif? Apakah sudah jelas, Mbak? jelas. Terima kasih, Mbak. Baik, Mbak. Izin Ya, Mbak saya, Mbak. Mbak izin bertanya. Saya izin Mbak bertanya, Almaida. Saya izin Mbak bertanya. Intan, Mbak. Ya. Mbak Nah, izin Ya, Mbak bertanya. Almaida, saya, Mbak. Mbak Maida, pertanyaannya. Apabila dalam penyusunan anggaran perkiraannya dipakai akurat, apakah kelemahan anggaran dapat dihilangkan? Makasih. Saya. Dia. Mbak izin bertanya, Mbak. Mbak izin bertanya. Mbak Indah dari Mbak izin bertanya, Mbak. Tutup dulu untuk sesi yang pertama, soalnya pertanyaannya ada lebih dari 10. Nanti jika masih ada waktu, kita buka lagi sesi kedua. Terima kasih. Mbak izin menjawab pertanyaan dari Mbak Andina Silviana. Anggaran partisipatif adalah memungkinkan para manajer tingkat bawah untuk turut serta dalam pembuatan anggaran daripada membebankan anggaran kepada para manajer tingkat bawah. Biasanya tujuan umum dikomunikasikan kepada manajer yang membantu mengembangkan anggaran yang akan memenuhi tujuan-tujuan ini. Gimana Mbak Andina? Oke, makasih Mbak Fitratul. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Erwinia. Apa perusahaan dapat memperoleh manfaat antara lain yaitu kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama, dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai, sebagai motivasi pegawai, lalu menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai. Terus apa hubungan anggaran dengan perencanaan strategi? Hubungan antara anggaran dengan perencanaan strategi adalah perencanaan strategi dan anggaran menyangkut proses perencanaan. Prosesnya anggaran fokus satu. Perencanaan strategi difokuskan untuk beberapa kegiatan, anggaran difokuskan untuk satu kegiatan. Perencanaan strategi mendahului penganggaran dan memberikan kerangka dalam penggunaan anggaran. Anggaran merupakan suatu potongan kerangka strategis organisasi. Maaf bila jawabannya kurang jelas. Enggak, terima kasih, Afan. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Endang. Apa arti dari insentif uang? Insentif uang artinya mengendalikan kecenderungan seseorang manajer untuk melalaikan dan membuang-buang sumber daya dengan menghubungkan kinerja anggaran pada kenaikan gaji, bonus, dan promosi. Insentif bukan uang itu termasuk memperkaya pekerjaan, meningkatkan tanggung jawab, dan otonomi. Program penghargaan non-uang dan dapat digunakan untuk meningkatkan sistem pengendalian anggaran. Maaf Mbak Endang jika salah.
Ya Mbak, nggak apa-apa. Terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Umi Hidayah, yaitu di dalam anggaran terdapat dua faktor yang mempengaruhi anggaran. Sebutkan dan jelaskan apa saja faktor-faktor tersebut. Dalam anggaran terdapat dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdapat satu, data penjualan pada tahun-tahun yang lalu. Dua, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, syarat pembayaran yang dijual, promosinya, pemilihan saluran distribusi, dan sebagainya. Tiga, kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. Empat, tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. Lima, modal kerja yang dimiliki perusahaan. 6. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan. Dan 7. Kebijakan-kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan, baik di bidang pemasaran, produksi, pembelanjaan, administrasi, maupun di bidang personalia. Faktor internal ada 1. Keadaan persaingan. 2. Tingkat pertumbuhan penduduk. 3. Tingkat penghasilan masyarakat. 4. Tingkat penyebaran penduduk. 5. Agama dan adat istiadat. 6. Berbagai kebijakan pemerintah baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. Bagaimana Mbak Umi? Sudah jelas Mbak, terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab dari pertanyaan Mbak Fitriana. Apa yang biasanya menjadi kendala saat proses perencanaan anggaran? Ada beberapa kendala yang sering sekali terjadi saat perencanaan anggaran. 1. Usulan anggaran menggunakan Excel. 2. Menyalin anggaran tahun lalu. 3. Biaya belanja anggaran tidak seragam. 4. Pengajuan anggaran terlambat. 5. Proses persetujuan yang membutuhkan waktu relatif lama. Maaf kalau jawabannya salah, Mbak Fitriana. Bagaimana, Mbak? Iya, Mbak. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Farah Najwa. Yang pertama, data penjualan pada tahun-tahun yang lalu. 2. Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, syarat pembayaran yang dijual, kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan, tenaga kerja, modal kerja, dan fasilitas-fasilitas yang dimiliki perusahaan. Maaf Mbak jika salah. Iya Mbak, gak apa-apa. Terima kasih. Sama-sama.
Izin menjawab pertanyaannya Mbak Amila. Anggaran statis itu anggaran yang dibuat berdasarkan tingkat aktivitas yang sudah ditentukan, karena anggaran statis tergantung pada tingkat aktivitas tertentu. Anggaran ini tidak begitu berguna bila digunakan untuk menyusun laporan kinerja. Untuk membuat laporan kinerja yang lebih berguna, biaya aktual dan biaya yang diharapkan harus dibandingkan pada tingkat aktivitas yang sama. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rifda atas jawabannya. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Naduratul mengenai standar yang realistis. Standar yang realistis merupakan anggaran yang mencerminkan realita operasional seperti tingkat aktivitas aktual, perubahan musiman, efisiensi, dan tren ekonomi umum. Anggaran fleksibel digunakan untuk memastikan biaya yang dianggarkan dapat dibandingkan secara realistis dengan biaya untuk tingkat aktualnya. Mohon maaf jika kurang jelas. Bagaimana Mbak Nadulatul? Ya sudah Mbak, terima kasih. Sama-sama. Mel. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fakih. Apa perbedaan anggaran aktivitas statistik dan anggaran fleksibel aktivitas? Dan contohnya, anggaran aktivitas statistik adalah anggaran untuk aktivitas tertentu. Karena anggaran statistik bergantung pada aktivitas tertentu, anggaran statistik ini tidak terlalu berguna untuk menyiapkan laporan kinerja. Untuk yang anggaran fleksibel adalah anggaran yang disusun untuk menjangkau aktivitas dan yang digunakan untuk mengembangkan biaya yang dianggarkan pada titik manapun dalam rentang tersebut untuk dibandingkan dengan biaya sesungguhnya dan yang dimasukkan. Anggaran statistik digunakan untuk tujuan perencanaan, sedangkan anggaran fleksibel digunakan untuk tujuan penilaian kerja. Gimana Mas Fakih? Sudah jelas belum? Makasih Mas atas jawabannya. Iya Mas, sami-sami. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Dea Anissa. Mengapa anggaran dapat digunakan sebagai alat penilaian kinerja? Karena digunakan untuk meningkatkan motivasi kerja dan partisipasi dari manajer untuk ikut terlibat di dalam proses pembuatan anggaran, akan memberi dampak positif bagi motivasi kerja manajer itu sendiri karena mereka akan mempunyai suatu kewajiban pribadi untuk dapat mencapai target tersebut.
Maaf kalau salah. Gimana Mbak Dea Anissa? Iya Mbak, makasih ya. Iya. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Dina Mardianti. Apakah anggaran penjualan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran-anggaran yang lain? Jawabannya ya, dikarenakan anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Oleh karena itu, anggaran penjualan sering disebut dengan anggaran kunci. Bagaimana Mbak Dina Mardianti? Iya Mbak Maudina, terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ersa. Anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kualitatif dan umumnya dinyatakan dalam suatu moneter untuk jangka waktu tertentu. Anggaran dapat digunakan di dalam perencanaan dan pengendalian jangka panjang perusahaan dengan melakukan kegiatan. Yang pertama, divisi pemasaran harus menyiapkan ramalan penjualan untuk tiap-tiap produk. Yang kedua, divisi pabrik menyiapkan estimasi biaya untuk fasilitas baru pabrik dan produk. Yang ketiga, para analisis keuangan mengevaluasi usulan pengeluaran modal, rencana-rencana biaya operasi tiap divisi dan menyajikan usulan sumber dan menggunakan dana. Yang ketiga, untuk rencana 5 tahun harus dibuat oleh divisi perencanaan, dikoreksi oleh manajer divisi, dan rencana ini belum merupakan rencana yang final. Rencana 5 tahun itu kemudian diserahkan kepada ketua komisi perencanaan dan seterusnya diajukan kepada dewan direktur untuk dimintakan persetujuan. Maaf Mbak jika salah. Baik Mbak, terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Intan Sherly. Prinsip apa saja yang dapat digunakan sebagai ukuran dalam menyusun anggaran yang baik? Adapun prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar suatu anggaran dapat disusun dan dilaksanakan adalah yang pertama, keterlibatan manajemen dalam penyusunan rencana mempunyai makna bahwa manajemen mempunyai komitmen yang kuat untuk mencapai segala sesuatu yang direncanakan. Yang kedua, organisator
organizational adaptation. Suatu rencana keuangan harus disusun berdasar struktur organisasi. Yang ketiga, responsibility accounting. Agar rencana keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus didukung dengan suatu sistem responsibility account yang polanya disesuaikan dengan pertanggungjawaban organisasi. Yang keempat, goal orientation, penetapan tujuan yang realistis. Yang kelima, full communication, suatu perencanaan dan pengendalian dapat berjalan secara efektif apabila antara tingkatan manajemen mempunyai pemahaman yang sama tentang tanggung jawab dan sasaran yang harus dicapai. Yang keenam, realistic expectation. Dalam perencanaan, manajemen harus menghindari konservatisme dan optimisme yang berlebihan yang menjadikan sasaran tidak dapat dicapai. Timeliness, laporan-laporan berupa informasi mengenai realisasi rencana harus diterima oleh manajer. Yang kedelapan, flexible application. Perencanaan tidak boleh kaku, tetapi harus terdapat celah untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Reward dan punishment. Manajemen harus melakukan penilaian kinerja manajer berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Itu Mbak Intan. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Oktavia Nasari. Bagaimana peran penganggaran dalam perencanaan dan pengendalian? Yaitu sebagai alat manajemen, anggaran membantu manajemen dalam menjalankan fungsi-fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. Anggaran merupakan alat yang mendukung efektivitas perencanaan jangka pendek dan pengendalian organisasi. Pada dasarnya, perencanaan adalah suatu pengambilan keputusan. Bagaimana Mbak Vika? Baik, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nanda Anissa Adia. Mengapa anggaran sangat penting dalam perencanaan? Biasanya digunakan untuk mengetahui sebuah rencana awal biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan pembelian maupun biaya pada proyek bisnis atau usaha tertentu. Adanya anggaran ini diharapkan ide atau proses yang sudah dimulai dapat dijalan dengan lancar. Apa akibat jika tidak menyusun anggaran dalam perencanaan? Akibatnya, apabila tidak disusun, maka perusahaan tidak akan memiliki dasar kinerja dan target mengenai usaha mereka, yang tentunya akan mengakibatkan tidak teraturnya kinerja perusahaan. Maaf, Mbak Nanda, jika salah. Mohon maaf izin bertanya. Untuk pertanyaan yang belum kejawab punyanya siapa saja ya? Ya, Mbak Indene. Ya, Punya Almaida. Bentar.
Mbak, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Almaida. Tidak dapat dihilangkan, Mbak, namun dapat diminimalisir. Itu aja, Mbak, jawabannya. Maaf jika salah. Iya, Mbak, makasih. Sama-sama. Mohon maaf untuk pertanyaan Mbak Indana. Yang mana ya? Cara mengatasi potensi masalah yang ada dalam anggaran partisipatif, Mbak. Tulis ya Mbak Indana. Ya, Mbak. Yang belum kejawab punyanya siapa lagi? Saya Mbak. Saya Mbak Safira. Bentar ya. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Safira Halimatul. Pada hakikat atau karakteristiknya, anggaran dinyatakan dalam istilah moneter dan non-moneter. Menurut pendapat kalian, dari kedua hal tersebut, yang mana yang paling efisien? Pada dasarnya, dalam penyusunan anggaran itu, yang paling efisien adalah moneter, karena moneter berkaitan dengan uang dan keuangan, sedangkan non-moneter ini hanya sebagai pendukung dari moneter itu sendiri dalam penyusunan anggaran. Jadi jelas jika yang mana yang lebih efisien, maka keduanya sangat berkaitan dan kedua hal inilah yang menjadi efisiensi. Bagaimana Mbak jawabannya? Maaf kalau salah. Sudah jelas Mbak, terima kasih atas jawabannya. Iya Mbak, sama-sama.
Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Indana Zulfa Safira, yaitu bagaimana cara mengatasi potensi permasalahan yang ada di dalam anggaran partisipatif, yaitu satu, dalam menetapkan standar perusahaan, manajer harus menyusun anggaran untuk mengatasi potensi permasalahan yang ada di dalam anggaran partisipatif, yaitu satu, manajer dalam menetapkan standar anggaran harus benar-benar dipikirkan dan dirumuskan dengan baik dan realistis. Dua, dalam membuat kelonggaran dalam anggaran, manajer puncak diharapkan lebih berhati-hati dalam meninjau anggaran yang diajukan oleh para manajer tingkat bawah dan menyediakan input jika dibutuhkan guna menurunkan kemungkinan adanya kelonggaran. Tiga, dalam partisipatisme manajer puncak dapat membuat anggaran dari manajer tingkat bawah, bukan hanya mencari input sebenarnya. Mohon maaf jika salah. Bagaimana Mbak Indana? Baik, Mbak, terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Muslih. Yang pertama, bisa tahu posisi keuangan. Yang kedua, membantu dalam menyesuaikan pengeluaran. Yang ketiga, dapat belajar tentang batasan kapasitas tabungan. Yang keempat, dapat menetapkan tujuan yang realistis. Maaf Mas jika salah. Baik, terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Muhammad Fadila. Dalam anggaran aktivitas statistik yang menimbulkan biaya dengan mengonsumsi sumber daya, yang dimaksud itu sumber daya produksi, yaitu jumlah sumber daya yang dikonsumsi tergantung pada permintaan output aktivitas. Jadi, membangun suatu anggaran berdasarkan aktivitas memerlukan 3 langkah, yaitu 1, aktivitas dalam organisasi harus diidentifikasi. 2, permintaan tiap output aktivitas harus diperkirakan. Dan 3, biaya sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi tingkat aktivitas ini harus dinilai. Mohon maaf jika salah. Bagaimana Mas Muhammad Fadilah? Oke, thanks. Sama-sama. Apakah masih ada pertanyaan yang masih belum terjawab? Apakah sudah cukup semuanya? Maaf Mbak, tadi pertanyaan gimana, masih
Ada yang belum kejawab pertanyaannya? Saya belum. Saya Mbak Muriana. Mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan waktu. Untuk pertanyaan yang belum kejawab, mungkin nanti bisa dijawab lewat chat. Dan untuk yang sudah bertanya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.